Mungkin orang ngeliatnya kayak, oh Nilam tuh selalu ketawa, Nilam tuh selalu senyum gitu ya, kayak orangnya selalu positif. No, actually not. Mungkin kalau orang yang tahu saya ketika menghadapi hutang itu benar-benar yang tiap pagi ya, itu exactly jam 8:30 sampai jam 9 pagi atau jam 10 tuh saya kayak kena anxiety attack gitu, serangan panik gitu ya. Benar-benar yang jam 9 pagi tuh saya harus dari kamar turun ke bawah di sofa, itu benar-benar yang kayak gemeter gitu kan, aduh udah takut, ngeliat HP udah takut, wah ntar nih ditagih ini, ditagih itu, ditagih apa gitu kan, udah kayak panik banget ya. Tapi ya memang kuncinya ketika kita panik itu kita harus mengatur nafas gitu ya. Dan pada saat itu saya juga belajar meditasi. Meditasi itu bukan berarti kita mengacu kepada suatu agama atau apa, bukan. Maksudnya gini, kalau kita, karena saya muslim, saya sholat, tapi kemudian ada menyediakan waktu untuk kayak hening dan menyadari bahwa it's okay, ini pagi hari. Langkah-langkahnya adalah kita bersyukur dulu. Hari ini apa yang sudah kita capai. Bangun pagi, semua baik, dan anak-anak sudah sekolah gitu ya. Terus habis itu juga orang tua mungkin sehat. Ya kita menyadari dulu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita rezeki hari itu. Terus yang kedua mengatur nafas. Kalau orang udah panik tuh kan pasti apa ya, nafasnya tuh very short gitu kan. Kita harus mengatur nafas gitu. Nah, kemudian kalau bisa lagi olahraga. Mbak, saya aja lemes, gimana caranya olahraga? Olahraga nggak harus olahraga yang penuh apa ya, kayak tenaga, kayak misalkan lari atau ya, muay thai atau mungkin zumba, no. Tapi lebih ke olahraga yang mungkin ya yang nyaman aja, jalan atau gimana atau apa, mungkin pilihan masing-masing ya. Tapi itu bisa memberikan energi yang bagus. Dan yang paling penting mungkin yang saya bisa melewati hari, just thinking for today. Jangan berpikir sebulan lagi gimana. Kalau kayak gini terus berarti seminggu lagi begini, berarti 2 minggu lagi begini, sebulan lagi gue nggak ada duit, sebulan lagi duit gue habis. Udah dong, berarti aku akan bangkrut dan aku akan kelar. Karena orang kalau udah depresi itu begitu. Saya depresi, pada satu sempat ke psikiater juga, jujur. Dan saya dikasih obat penenang, tapi for me it's not helps gitu. Karena kalau obat penenang itu jatuhnya cuma hanya membuat kita kayak apa ya, blank, agak blank, nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis juga, ya udah datar aja. But it doesn't solve the problem. Nah dalam hidup kan kita harus solve the problem. Dan ketika udah bener-bener panik nggak bisa kita atasi, yang paling penting adalah kita cari support system. Support system itu contohnya keluarga bisa, kalau nggak ada keluarga mungkin teman yang kita percaya. Bukannya apa ya, inilah hidup. Dalam hidup tuh kadang kita berpikir kita bisa mempercayai teman kita, tapi hati-hati juga, karena yang based on pengalaman saya, kita nggak pernah tahu loh teman kita tuh siapa sampai kita itu benar-benar teruji oleh waktu sama mereka ya. Teruji oleh waktu pun tuh juga kadang-kadang kadang orang tuh deket sama kita cuma hanya pengen tahu masalah kita, kadang seperti itu. Jadi benar-benar harus wise untuk memilih teman mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Dan apakah mereka emang benar-benar peduli sama kita atau cuma hanya pengen tahu. Kadang kita juga harus benar-benar selektif. Dan I've been backstab a lot with my friends gitu ya, in my life. Jadi memang harus hati-hati sekali. Dan kemudian juga kalau sudah punya tenaga, sudah agak tenang, yang helps me a lot adalah kalau dalam Islam itu kan kita disebutkan semakin kita keluar, kita bersilaturahmi dengan orang, itu akan membawa rezeki, and that's true.